Pembangunan ini sudah kita sosialisasikan, kita highlight pasal-pasal mana yang mendapatkan penekanan-penekanan. Pertanyaan menarik dari Komisi 5 DPR RI mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang ditanyakan kepada Menteri Desa PDTT. Oke sobat, simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Mudah-mudahan kawan-kawan dan teman-teman selalu ada dalam kondisi sehat, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dilancarkan pula aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada beberapa waktu lalu Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Desa. Pertanyaan menarik dari Komisi 5 DPR RI mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini, seperti apa implementasinya sampai saat ini di lapangan? Dalam RPJM ini kan ada 5 sasaran ya, ada 5. Kalau saya lihat datanya ini, RPJM Bapak tahun 2 sampai tahun 2020 tahun sebelumnya itu ada 5. Yang pertama adalah terwujudnya desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 10.000 desa. Dan yang kedua terwujudnya desa berkembang menjadi desa mandiri sebanyak 5.000 desa. Dan yang ketiga adalah terwujudnya revitalisasi kawasan pedesaan sebanyak 60 kawasan pedesaan. Dan yang keempat, terwujudnya revitalisasi kawasan transmigrasi sebanyak 63 kawasan. Dan terentaskannya daerah tertinggal sebanyak 25 kabupaten tertinggal. Pertanyaannya sejauh mana ini capaian dari target tersebut? Mungkin karena kita sudah di akhir kabinet ini, ya, mungkin barangkali perlu penjelasan. Sehingga harapan kita juga untuk program-program tahun 2025 ke depan juga masih mengarah ke sini bagi yang masih terjadi ketertinggalan. Kemudian yang kedua adalah undang-undang pada tahun 2024 ini ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang baru saja beberapa waktu lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berumur 1 dekade. Nah ini juga sudah sejauh mana ini? Karena kita belum pernah tahu bahasannya tentang di Komisi 5. Mungkin barangkali Pak Menteri bisa menginformasikan kepada kami pada kesempatan ini. Dua hal itu Pak Menteri barangkali saya ingin sampaikan ya. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bawa datanya, coba saya yang ingat ini Desa Mandiri. Desa Mandiri 2015 itu 174, hari ini sudah 11.456, jadi sudah melampaui target RPJMN, dan insya Allah semuanya sudah melampaui. Segera nanti kita kirim laporan secara tertulis untuk seluruh capaian target itu. Kemudian terkait dengan Undang-Undang Desa yang barusan sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah, sekarang pada fase sosialisasi dan implementasi di beberapa tempat terkait dengan perubahan masa jabatan. Tapi itu lebih pendulumnya pada Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan untuk pemberdayaan dan pembangunan ini sudah kita sosialisasikan, kita highlight pasal-pasal mana yang mendapatkan penekanan-penekanan. Kebetulan hari ini tadi juga dengan beberapa kepala desa pakai Zoom. Jadi kita sudah lebih efektif sosialisasinya. Pak Menteri, catatan saja secara teknis nanti kita bahas kepada masing-masing eselon 1 ya. Mohon barangkali semua usulan yang pernah dimasukkan untuk aspirasi tolong disampaikan kepada kami nanti secara teknis, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh, atau yang mana bisa diselesaikan tahun ini, yang mana nanti tahun depan. Kenapa ingin saya sampaikan seperti itu? Bahwa apa yang kami usulkan itu sudah dijanjikan kepada masyarakat. Gitu Pak. Kalau memang misalnya
harus ada payung hukum lain dibuatkan, tolong diberi petunjuk lagi untuk dibuatkan payung hukum. Ini yang penting Pak Menteri. Jangan dijawab sekarang, nanti masing-masing eselon 1 memberikan gambaran kepada kami agar kami juga bisa tahu bahwa ini yang boleh dan ini yang tidak boleh. Kata Pak Menteri tadi, ini yang bisa dimakan, ini yang boleh dimakan. Saya tidak tahu interpretasinya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengarkan seksama tadi antara rapat kerja Kementerian Desa dan Komisi 5 DPR RI, ada beberapa poin-poin di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Nah, jadi itu salah satunya ya. Dan yang saat ini telah diimplementasikan di wilayah, beberapa wilayah, salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa yang mungkin kita lihat ya dari berita-berita sudah diperpanjang ataupun direvisi ya untuk SK dari kepala desa itu sendiri di beberapa wilayah, berarti diperpanjang 2 tahun ya. Nah pula menyampaikan Menteri Desa ini ada beberapa hal yang harus dikoordinasikan ataupun dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak sepenuhnya oleh Kementerian Desa untuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu. Oke, jadi di tempat kawan-kawan atau sobat semua, apakah SK Kepala Desa sudah diperpanjang 2 tahun ke depan? Karena kalau kita lihat di sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 3 ini pada beberapa waktu lalu, itu tidak perlu menunggu keputusan ataupun regulasi lebih lanjut ya. Itu harus otomatis diperpanjang 2 tahun ke depan. Jadi SK dari kepala desa ini akan direvisi dan diperpanjang 2 tahun ke depan. Demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu jaga kesehatan sobat, jaga pola makan istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bila perlu, dan selalu semangat menjalani aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.